إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Pagi hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang salah seorang tokoh tabi'in yang masih dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk ahlul bait dari keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang dijuluki dengan Zainal Abidin, yang artinya hiasan, orang yang ahli ibadah. Itu julukan. Beliau adalah Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib Al-Alawi Al-Madani. Namanya Ali bin Husain. Ali ibn Husain. Kalau kita sering mendengar Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin itu bukan nama, tapi gelar, lakab. Nama beliau Ali. Julukannya Zainal Abidin. Kenapa beliau dijuluki Zainal Abidin? Karena ibadahnya, ketaatannya yang luar biasa. Tidak hanya dari segi kuantitasnya, tapi kualitas ibadahnya. Kunyanya, nama panggilannya, ada beberapa nama. Sebagian mengatakan kunya beliau Abul Husain, ada juga yang menyebut Abul Hasan, ada juga yang menyebut Abu Muhammad dan Abu Abdullah. Dan ini sering kita sampaikan bahwa dianjurkan bagi seorang muslim itu memiliki kunya, nama panggilan. Ya. Kunya itu biasanya diambil dari nama anak, Abu Fulan atau Ummu Fulan. Sehingga kita lihat dalam biografi atau biodata, dimulai dari Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam salaf, rata-rata mereka selain memiliki nama asli juga ada nama panggilan. Abu Fulan kalau laki-laki, kalau perempuan Ummu Fulan. Kunya beliau Abul Husain, ada juga yang menyebut Abul Hasan, Abu Muhammad atau Abu Abdullah. Ibunya Ali bin Husain ini bukan keturunan Quraisy, bukan orang Arab, namun ibunya putri dari Raja Persia, Yazdarjid, putri dari Yazdarjid.
yang namanya Syahzanan atau Syahrabanu, yang tentunya masuk Islam. Ada yang mengatakan namanya di dalam Islam Ghazala. Ya. Ibunya ini dulu menjadi tawanan pasca penaklukan Madain di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang meruntuhkan kekuasaan Persia sehingga sekarang di Iran tempatnya orang-orang Syiah, ya, itu mereka sangat benci dengan Umar dan mengagumi tokoh yang membunuh Umar bin Khattab. Ya. Ini perlu kita sampaikan agar kita tahu tidak ada pertemuan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, Rafidhah. Ya, mereka punya agama sendiri, keyakinan sendiri, akidah tersendiri. Dan jangan pernah bermain-main dengan orang-orang Syiah karena mereka pengkhianat. Dan ini wajib disampaikan kepada seluruh lapisan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak sekarang ini yang katanya tokoh-tokoh yang juga katanya Ahlus Sunnah mulai berdekatan bahkan berangkulan dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Wallahu alam, kebenaran berita yang terjadi di Palestina itu ada berita tapi kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ada berita yang menyatakan bahwa itu juga salah satu pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap perjuangan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apapun yang terjadi, Rafidhah mereka lah yang menyebabkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantai, dibunuh. Jadi ibunya itu disebut Ummul Walad, budak wanita, mantan budak, karena menjadi tawanan. Ya. Tapi bukan sembarang budak, putri dari Raja Persia yang ditawan, kemudian oleh Umar bin Khattab diambil sebagai rampasan perang dan dipilihkan, atau Umar bin Khattab memilihkannya untuk Al-Husain. Dikawin oleh Al-Husain, lahirlah anak yang bernama Ali ibn Husain. Ayahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau ayahnya Husain berarti kakeknya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Neneknya siapa? Fatimah. Anak-anaknya banyak ya, ada beberapa. Di antaranya Muhammad Al-Baqir, Abdullah Al-Bahir, Umar Al-Ashraf. Perhatikan, di antara nama anaknya siapa? Umar. Di antara nama anaknya Ali bin Husain siapa? Umar. Kalau mereka membenci Abu Bakar dan Umar, mereka tidak akan menamai anaknya dengan nama Umar. Ya. Dan banyak cucu-cucunya Hasan Husain ini, ya, ada nama-nama Umar Abu Bakar. Ini juga membantah kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Hasan dan Husain, cucu anak-anaknya itu membenci Abu Bakar dan Umar. Juga nanti akan kita baca bagaimana komentar Ali bin Husain terhadap Abu Bakar dan Umar. Beliau dilahirkan pada tahun 38 Hijriah, dan para ulama sepakat tentang keilmuan, kebaikan dan ketakwaan Ali bin Husain. Az-Zuhri berkata, di antara orang-orang Quraisy pada masanya, pada masa hidupnya Ali bin Husain, kata Az-Zuhri, saya tidak pernah melihat orang yang lebih mulia daripada Ali bin Husain. Mulia di sini bukan hanya dari aspek nasab. Kita akan membaca kemuliaannya dalam aspek apa selain dari aspek nasabnya. Dan tentunya Ali bin Husain tidak menjual nasabnya untuk mengangkat dirinya di tengah-tengah masyarakat. Di antara kemuliaan Ali bin Husain
Yang pertama, beliau selain keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain, beliau adalah orang yang faqih, orang yang mendalam ilmunya terkait dengan agama. Kalau dulu di masa salaf dikatakan faqih itu bukan hanya pakar fikih dengan pengertian kita, tapi orang yang mendalami, orang yang punya kepakaran, orang yang pandai dalam urusan agama, entah itu tafsir, hadis dan seterusnya. Namun kita lihat kefakihan beliau tidak kemudian menjadikan beliau mutakabbir, sombong, atau berupaya untuk menonjolkan dirinya. Imam Az-Zuhri, beliau bercerita, saya termasuk orang yang sering berdekat dengan Ali bin Husain. Tidak ada orang yang saya nilai, yang saya lihat lebih faqih dibandingkan Ali bin Husain. Saya tidak melihat orang yang afqah minhu, orang yang lebih faqih dari Ali bin Husain. Hanya saja dia tidak terlalu menonjol. Kenapa? Karena dia sedikit berbicara. Faqih. Biasanya orang kalau punya ilmu pak pengennya ngomong terus. Di mana-mana pengen ngomong. Ada qalilul kalam. Di sini kita perlu berhenti sejenak untuk mengambil keteladanan dari beliau. Jangan banyak bicara, apalagi terkait urusan agama. Apalagi kita bukan faqih, orang yang pakar. Saya antum ini pelajar. Terkadang berbagai macam persoalan agama, wow, langsung kita komentar, pak, seolah-olah mufti besar. Ya. Itu yang tidak dilakukan oleh para salafus saleh. Ya. Mereka lebih banyak diam. Bahkan di antara mereka orang-orang pandai, bukan orang yang kemudian mengumbar komentar. Ini di antara, dan ini bentuk ketawadhuan beliau radhiyallahu anhu. Abu Hazim Al-Madani juga memberikan komentar yang sama. Saya belum pernah melihat keturunan Hashimi yang lebih faqih daripada Ali bin Husain. Beliau pernah ditanya tentang kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memberikan isyarat dengan tangannya ke arah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, seperti kedudukan keduanya sekarang ini. Kita tahu Abu Bakar dan Umar dikubur di samping siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Husain mengatakan kedudukan mereka di saat mereka hidup seperti kedudukan mereka di saat mereka meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pendamping Rasulullah dan orang-orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar dari siapa? Ali bin Husain. Ikhwani fillah, selain kefaqihan yang dimiliki oleh Ali bin Husain, beliau juga terkenal dan sangat terkenal dengan al-jud wal karam, dengan kedermawanan yang sangat luar biasa. Orang dermawan itu punya tingkatan, Mbak. Orang baik itu punya tingkatan. Semua kebaikan biasanya punya tingkatan, tidak satu level itu. Ada orang dermawan, ada orang yang sangat dermawan. Ali bin Husain, beliau merupakan orang yang sangat dermawan, tawadhu, dan berupaya untuk menyembunyikan kedermawanannya dari pandangan dan dari pendengaran manusia. Ibn Uyainah dari Abu Hamzah Al-Thimaliyah berkata bahwa Ali bin Husain rahimahullah, beliau biasa memikul al-khubz,
roti, Pak, roti gandum itu di atas punggungnya ke rumah-rumah orang miskin di tengah-tengah kegelapan. Beliau Sayyidun Nas, orang mulia dari aspek nasab, orang faqih, namun tidak kemudian mencegah beliau untuk mengangkat sendiri roti-roti yang dibagi-bagi ke keluarga-keluarga kaum muslimin, dan beliau lakukan itu di tengah malam, di kegelapan malam. Beliau pernah berkata, inna sadaqata fi sawadil lail tudfi ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah di tengah gelapnya malam itu akan meredap murkanya Allah Azza wa Jalla. Beliau mengucapkan ini dan beliau aplikasikan. Dan ini kembali kita ambil ibrahnya. Setiap potongan-potongan kisah ma'asyiral muslimin, tanyakan kepada diri kita, apa yang bisa saya petik, keteladanan apa yang bisa saya ambil, di mana posisi saya dengan salafus saleh ini, Pak. Dan mereka itu salafus saleh, salaf, orang-orang terdahulu kita yang saleh. Dan kita selalu mengatakan mengikuti mereka, ikuti. Selain dari akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, kedermawan mereka, semuanya diambil, Pak. Maka ikhwan, sedekah dan amal-amal kebaikan jangan pernah dipublikasikan, Pak. Jangan pernah diomongkan, kecuali hanya dalam satu konteks, dalam mendidik dan memberi contoh. Tujuannya untuk memberi contoh. Anda tunjukkan kepada anak, putra-putri kita, murid-murid kita, ya perlu memberi contoh, ya perlu memperlihatkan, karena mereka sebagai figur yang dilihat, bukan hanya yang didengar ucapannya, tapi juga yang dilihat perilakunya. Tapi di luar konteks itu jangan suka mengobrolkan, membicarakan kebaikan-kebaikan kita, apalagi infak kita. Alhamdulillah kemarin saya infak 100 juta untuk Palestina, alhamdulillah. Ya. Pamernya dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Tapi pamer. Lah, Syekh. Amal kita ini tidak ada apa-apanya, Pak, dengan amal salafus saleh. Muhammad bin Ishaq berkata, kana nasun min ahli al-Madinah ya'ishun la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dhalik alladhi kanu yu'tawna bil-lail. Muhammad bin Ishaq bercerita bahwa penduduk kota Madinah, mereka hidup dan mereka selalu mendapatkan bantuan. Terus menerus mereka mendapatkan bantuan, dan mereka la yadrun, mereka tidak tahu bantuan ini dari mana. Kita tahu di masa lalu penerangan belum ada seperti zaman sekarang, sehingga masuk waktu maghrib isya itu sudah gelap. Disitulah orang-orang saleh bergerilya, Pak. Tapi gerelianya mereka itu bukan hanya dalam konteks untuk mendapatkan pujian, atau untuk mendapatkan jabatan, atau kedudukan. Ya. Kalau sekarang banyak pejabat turun gunung, itu berarti musim apa? Pemilu. Ya. Banyak orang turun gunung, Pak. Menjadi orang baik semua, merakyat semua. Nanti akan ada masuk got, masuk mana lagi itu? Wah, rakyat semua. Bukan itu salafus saleh. Ya. Tapi turunnya membawa media. Umar bin Khattab, dan itu kebiasaan mereka. Kalau berbuat baik itu di kegelapan malam, perbuatan baik yang mereka harus memberi.
Ahli penduduk Madinah tak ngerti ini dari mana ini dapat gandum ini, dapat asupan apa, dapat kiriman mereka tidak tahu dari mana. Sampai meninggalnya Ali bin Husain baru terhenti pemberian itu. Mereka pun mulai curiga, ini jangan-jangan hamba Allah Ali bin Husain ini yang mengirim kita roti, mengirim kita gandum. Dan benar ikhwani fillah, lamma mata Ali bin Husain wajadu bi dhahrihi, tatkala beliau meninggal mereka mendapati di dhahrihi, di punggungnya itu ada bekas karena sering memikul kantong kulit pada malam hari, Pak. Ada bekas orang mikul kantong kulit, terlihat dari mana? Dari punggungnya. Ketika meninggal baru terlihat. Dan ketika meninggal berhenti pemberian tersebut. Lamma mata Ali wajaduhu ya'ulu mi'ata ahli bait. Ketika meninggal dunia tersingkaplah rahasia-rahasia itu. Ternyata pengirimnya adalah beliau. Dan tidak hanya itu, ternyata beliau menafkahi 100 keluarga. Cucunya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang mikul, Pak. Ini artinya apa? Apa pelajaran apa? Al-ikhlas, tawadhu. Dan nanti orang-orang seperti ini, Pak, kalau doa seolah-olah mereka itu mudznib. Orang-orang yang sudah melakukan dosa besar, Pak. Kalau doa, kalau ibadah itu seperti orang yang pelaku dosa besar. Artinya khusyuknya, tangisannya, ketakutannya. Terkadang kita amal ibadah sedikit seperti ahli jannah. Tidak takut berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, insya Allah lah diampuni sama Allah. Merasa sudah sholat, sudah ini, padahal belum tentu. Belum tentu sholatnya gimana, ibadahnya gimana. Maka jangan pernah mengunggulkan ibadah yang kita lakukan. Hati-hati dengan ujub. Ya, kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, salat berjamaah 5 waktu, taat kepada Allah, maka jangan pernah kemudian merasa diri kita sudah seakan-akan berada di mana? Di surga Allah. Terus mohon kepada Allah hidayah, tawadhu di hadapan manusia, merasa belum memberi apa-apa untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka mengatakan ma faqadna sadaqatas sir hatta tufi Ali. Penduduk Madinah itu sampai mengatakan kami tidak pernah tidak mendapati sedekah rahasia, sadaqatus sir. Artinya ada setiap malam itu ada sedekah-sedekah rahasia. Tidak tahu tiba-tiba muncul. Ya gandum, ya roti. Sampai meninggalnya siapa? Ali bin Husain rahimahullah. Kemudian ikhwani fillah, di antara kedermawanan beliau apa yang diceritakan oleh Amr bin Dinar, Ali bin Husain pernah menemui Muhammad bin Usama bin Zaid ketika ia sakit. Ketika Muhammad sakit, kemudian dia menangis, Muhammad menangis. Ali bin Husain bertanya, kenapa engkau? Muhammad mengatakan, aku memiliki beban hutang. Ali bin Husain bertanya, berapa? Muhammad menjawab, bid'atu asyar alf dinar. Ada 10 ribuan dinar, Pak. Dinar itu koin emas, uang emas. Maka Ali bin Husain segera mengatakan, fahiya alayya, itu menjadi tanggunganku. Ya. Itu menjadi tanggunganku. Maka hati-hati, Pak, kalau tanya keadaanmu gimana, utangmu piro. Kalau biasanya kita tanya kira-kira mau menyelesaikan apa enggak, Pak? Biasanya rata-rata mau menyelesaikan apa enggak? Yaudah, ahsan, sodakta. Ya. Hatta yang tajir, tidak semua, tidak semua. Hatta yang tajir, yang uangnya di mana-mana, belum tentu. Nah.
Ini ya ikhwani fillah, kejujuran yang kalau antum membaca di dalam salah satu buku yang bagus, Dr. Ahmad Farid ya. Tapi bagus sekalipun abot Pak kalau bocor itu Pak. Kita ini kalau baca tentang salafus saleh itu berat Pak. Beratnya apa? Luar biasa apa? Perbuatan-perbuatan mereka itu. Mereka itu sampai menganggap Pak, pertanyaan kita, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Kalau kita tidak ada niat untuk membantu, pertanyaan itu dianggap pertanyaan kemunafikan. Bagaimana kabarmu? Bagaimana? Itu kan bagi kita biasa itu, basa-basinya kita kan gitu. Bagaimana kabarmu? Ya, saya sakit, saya ini. Oh ya, mudah-mudahan sembuh ya, tinggal. Ya. Itu dianggap kemunafikan. Maka jangan suka mengumbar pertanyaan seolah-olah kita peduli padahal tidak ada niat untuk peduli dengannya. Hati-hati. Lebih baik assalamualaikum saja Pak. Jangan terlalu ngomong banyak. Kaifa halu, kaifa sehat, kaifa. Ditanya sakit, punya utang, kaifa, khalas, tinggal. Ya. Artinya apa? Pelajarannya jangan banyak mengumbar basa-basi. Ya, jalankan sunnahnya Nabi, senyum assalamualaikum. Kalau tidak ada niat untuk membantu. Kalau ada niat, kita pengen untuk mencari orang-orang yang kita bantu, tanya. Hadza Ali bin Husain, dan itu bukan Ali bin Husain Pak. Maka mereka mengingatkan kita, jangan sampai kita ini mengucapkan kabar yang mana di hati kita tidak ada niat untuk membantu sama sekali. Jangan tanya. Lebih baik langsung doakan saja. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan keluargamu baik dan seterusnya. Ya. Kalau kita umpamanya tidak ada niat sama sekali. Kemudian ikhwani fillah, tawadhu, ketawadhuan, rendah hati. Suatu saat ada yang bertanya kepadanya, Ali bin Husain ini orang yang tidak memilih pergaulan atau teman duduk kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bisa memberikan manfaat terhadap urusan agamanya, tidak peduli mereka dari kalangan mana, mau dari kalangan budak berkulit hitam, itu yang menjadi tempat duduknya. Itu kebiasaannya Pak. Maka Ali bin Husain karena kebiasaannya seperti itu, sampai beliau pernah ditegur, mengapa engkau bergaul dengan kalangan rendahan? Ya, ini artinya engkau ini ya cucunya Rasulullah, ya, sanadnya jelas, keturunannya jelas, faqih, berilmu. Kenapa engkau tidak duduk dengan orang-orang Quraisy, orang-orang pejabat-pejabat? Beliau berkata, dia punya prinsip, saya bergaul dengan orang yang saya dapat mengambil manfaat darinya dalam agama saya. Siapapun dia, selama dia memberi manfaat terhadap agama saya duduk dan bergaul dengan orang tersebut. Dan ini ikhwani fillah, nasihat sekalipun kaedah dalam bergaul Pak. Bergaul dengan orang-orang yang memberi manfaat agama kita. Jauhi orang-orang yang tidak memberi manfaat agama kita, bahkan merusak agama kita. Jauhi mereka. Orang yang kalau duduk kemudian bicaranya hanya urusan dunia, sehingga membuat kita itu apa? Meninggikan dunia, wala bicara tentang urusan akhirat, wala bicara tentang urusan ilmu syar'i. Orang yang tidak menggerakkan Anda untuk ibadah, untuk belajar ilmu syar'i, bukan teman yang baik. Jadikan ya hanya sebatas pertemanan biasa saja, ketemu biasa, interaksi biasa Pak. Tapi dijadikan sahib jangan. Karena sahib itu pengaruh. Perhatikan Ali bin Husain. Dia tidak peduli duduk dengan budak hitam, orang berkulit hitam, orang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit merah. Keturunannya siapa? Selamat, pertemanannya itu, duduknya dia di satu tempat membawa kepada kebaikan agamanya, dia duduk di tempat tersebut. Mas'ud bin Malik berkata, dapatkah engkau mempertemukan aku dengan Sa'id bin Zubair? Yakni Ali bin Husain minta dipertemukan dengan Sa'id bin Zubair.
Ingat Ali bin Husain siapa? Faqih, orang yang alim. Beliau pengen ketemu dengan Sa'id bin Husain. Lalu ditanya, engkau perlu apa dengan beliau? Kata Ali bin Husain, banyak perkara yang ingin aku tanyakan kepadanya. Orang-orang bertanya tentang sesuatu yang kami tidak tahu jawabannya. Ini apa? Tawadhu. Faqih, keturunan Nabi, Pak. Ketika tidak tahu sesuatu, dia sampaikan, kami tidak tahu, tidak ngerti kami. Kami perlu belajar dengan Sa'id bin Zubair. Ini akhlak seperti ini nggak mudah loh, Pak. Ya. Antum sudah dipanggil ustadz, tokoh, pemimpin. Kadang-kadang mau tanya kepada bawahan, mau belajar itu mudah apa enggak, Pak? Terkadang nggak tahu merasa tahu. Kenapa? Takut kalau ngomong saya tidak tahu, jatuh wibawahnya. Itu tidak mudah, ikhwani fillah. Wallahi tidak mudah itu. Kalau kita memang tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, Pak, mudah, itu gampang. Tapi orang itu kalau sudah tingkatannya dihormati orang, Pak, mau menurunkan itu berat. Dia jaga terus itu. Sekalipun dia harus berbohong, tidak ngerti dia balik ngerti. Tidak demikian dengan Ali bin Husain. Pernah beliau duduk dengan Aslam. Aslam ini ulama, cuma dia mantan budaknya Umar. Ada yang mengatakan dari Habasyi, dari Afrika, berkulit hitam, Pak. Ali bin Husain, dia duduk dan belajar dari Aslam. Ini pun kemudian ada orang yang mengatakan, kenapa engkau tidak duduk dengan orang-orang berilmu dari kalangan Quraisy dan justru bergaul dengan budak Bani Adi ini? Sama jawabannya, seseorang duduk di tempat di mana ia bisa mengambil manfaat. Saya bisa mengambil manfaat dari Aslam, saya duduk dengannya. Hadhihi qaidah ya ikhwani fillah. Kaidah dalam duduk di satu majlis, Pak. Jangan duduk di majlis yang tidak ada manfaatnya di situ. Ya. Yang manusia tidak memberikan manfaat agama bagi Anda. Kemudian beliau termasuk ahli ibadah, dan inilah kenapa beliau dipanggil Zainal Abidin, karena ibadahnya Zain itu hiasan, keindahan. Zain Al-Abid artinya orang yang ahli ibadah. Malik berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya Ali bin Husain ini salat dalam sehari semalam sampai 1000 rakaat. Salat apa? Salat sunnah. Sunnah apa? Sunnah mutlak. Sunnah itu ada dua. Sunnah muqayyad yang terikat dengan waktu seperti qabliyah, ba'diyah. Ada sunnah mutlak. Anda salat berapapun. Dan itu kebiasaan orang-orang saleh. Entah kata-kata 1000 rakaat, 1000 rakaat ini memang betul-betul 1000, atau itu ungkapan begitu banyaknya dia melaksanakan ibadah salat. Sehingga pun beliau dijuluki As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Wara' dan rasa takutnya kepada Allah. Abi Nuh Al-Ansari berkata, telah terjadi kebakaran di rumah yang di dalamnya ada Ali bin Husain. Pada saat terjadi api, ada api di rumah yang di situ ada Ali bin Husain, dia sedang sujud dalam salat. Dan beliau, orang-orang memanggil, ya ibna Rasulullah, wahai putra Rasulullah, wahai putra Rasulullah. Artinya, wahai putra, ini ada api, ada kebakaran. Ternyata beliau tetap sujud, tidak bergeming. Sampai selesai sujud, sampai apinya juga padam. Ditanya, engkau tidak dengar tak? Kamu tidak dengar tak? Kita manggil engkau, ini ada kebakaran. Maka beliau mengatakan, ikhwana billah, api yang lain, yakni api neraka, mengalihkan perhatianku dari api dunia. Jadi khusyuknya dia, takutnya dia, dan ini bisa dirasakan, Pak. Jangankan orang dulu, orang sekarang, walaupun khusyuknya tidak seperti mereka. Betul-betul ketika mereka sholat, mengingat surga, mengingat neraka, itu tenggelam di situ, Pak. Apinya dunia itu mengalihkan perhatianku dari api neraka. Ketika saya sujud itu teringat apa? Api neraka. Abdullah bin Abi Sulaiman berkata, Ali bin Husain jika berdiri untuk sholat badannya gemetar. Bukan karena penyakit, gemetar. Lantas ditanya penyebabnya.
Kenapa kau setiap sholat itu gemetar? Dia mengatakan, kalian tahu di hadapan siapa saya berdiri dan bermunajah. Ini juga perlu kita garis bawahi, ikhwani fillah. Setiap kali kita sholat, bahkan kita berangkat ke masjid, Pak, hadirkan kebesaran Allah dan hadirkan bahwa kita akan menghadap Allah. Itulah mengapa ketika kita berangkat ke masjid, kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, termasuk bermain tangan dan seterusnya, Pak. Dalam rangka apa? Untuk menghimpun kesadaran bahwa kita akan beribadah kepada Allah. Dan itu salah satu kiat khusyuk. Khusyuk itu dimulai dari kita berwudu, berjalan. Itulah mengapa kita berjalan ada doanya. Doa keluar rumah, termasuk doa menuju masjid, termasuk doa masuk masjid. Doa-doa itu agar terhimpun kesadaran bahwa kita ini akan ibadah kepada Allah, Pak. Jangan berangkat ke masjid guyonan, ngakak-ngakak. Sholat saya ngakak nanti. Gak khusyuk nanti. Ini satu kalimat, ikhwani fillah. Dengan siapa saya akan bermunajah, ini perlu kita garis bawahi. Dan ini juga perlu kita ingatkan pada diri kita. Kita ini kalau mau sholat, jangan seperti kita mau menghadap tembok, Pak. Maka perhatikan pakaian kita. Perhatikan keseriusan kita. Kita ini kalau ngadep manusia terkadang, wah luar biasa persiapannya, luar biasa pakaiannya, luar biasa. Tapi kalau sholat ya sudah, ya, gak peduli pakaiannya apa. Tapi kalau ngadep orang, luar biasa dia. Lah, jangan seperti itu ya akhi. Allahu Akbar, Allah lebih besar, muliakan. Besarkan Allah, jangan manusia dibesarkan. Todok-todok, kalau menghadap Allah, ya sudah, gewes-gewes sudah. Pokoknya takbir, rukuk, sujud, selesai. Kami kalau ngadep orang, didengarkan bicaranya. Lah, hakata. Kalau manusia kita seperti itu, bagaimana dengan Allah? Bahwa kita menghadap Tuhannya alam semesta, yang ngatur alam semesta, dan hidup kita ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ya, kita nondok-nondok dengan manusia nggak punya apa-apa, tapi terhadap Allah kita terkadang meremehkan pertemuan tersebut. Dengan contohnya apa? Dengan sikap kita, kekhusyuan kita, gak peduli, pokoknya sholat. Seolah-olah sholat itu beban yang dipikulkan, yang ingin dia lepaskan. La, hadza kalimah ikhwani fillah. Kalimah ini kalimah nasihat juga buat kita. Munajah, sholat itu munajah. Saya sedang berbicara dengan Tuhan saya, menghadap dan berbicara. Bagaimana seharusnya kita berbicara tentang orang yang kita ucapkan Tuhan yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Benarkah kita mengatakan Allahu Akbar? Tunjukkan pada sikap kita. Dan ketika beliau berwudu, ikhwani fillah, itu selalu terlihat isfarra, yakni pucat, sama. Dan ini juga yang sering kita sampaikan, khusyuk itu dimulai. Ya. Jadi ketika itu berwudu, itu sudah hadirkan nuansa ibadah. Ini ibadah, saya mau sholat. Hindari dulu percakapan-percakapan duniawi. Hindari dulu hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Agar apa? Agar nanti ketika sholat itu kekhusyuannya lebih mudah. Ya. Karena kalau kita takbir, sebelum takbir kita dibicara macam-macam, ya, apalagi urusan beban-beban dunia, Pak, sholat itu terfikirkan. Ya. Akhirat itu lupa. Ya. Kalau sholat sendiri lupa berapa rakaat, lupa apa yang dibaca. Ikis bocor Al-Fatihah apa turun. Kenapa? Karena kita membawa dunia di dalam sholat kita. Di luar sholat pun tidak ingat Allah, ingat dunia. Jadi di dunia kita ingat dunia, di alam ibadah kita tetap ingat dunia. Ini bisa kita minimalisir, antisipasi dengan apa? Dengan persiapan sebelum kita berangkat ke masjid. Kalau kita sholat di masjid. Kemudian ikhwani fillah, semangat dalam menuntut ilmu. Beliau rahimahullah wa radhiyallahu anhu adalah orang yang selalu duduk di majlis-majlis ilmu, walaupun dengan posisi dan kedudukan yang sangat mulia. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Tidak ada orang yang tidak butuh ilmu. Hatta dia pejabat, hatta dia pemimpin, hatta dia ulama.
Tapi tidak semua ulama merasa ini, Pak. Terkadang orang kalau sudah merasa dirinya diulamakan, Pak, jarang dia duduk di majelis-majelis ilmu. Pengennya dia mengajar terus. Ali bin Husain radhiyallahu anhu, beliau masuk masjid dan melewati orang-orang yang berada di masjid, Pak. Karena beliau kalau jalan tidak dikawal, ini cucunya Nabi loh ya, asli. Langsung ya. Ali bin Husain ibn Ali, ya. Dari mana? Fatimah. Jalannya jalan biasa, Pak. Masuk masjid, dia melewati orang-orang, dan ada kemudian orang-orang datang mencium. La, maafi ya akhi. Datang masuk biasa, duduk di majlisnya siapa? Zaid bin Aslam. Ya, orang-orang melihat antara Ali bin Husain dengan Zaid bin Aslam, orang-orang melihat ada nasabnya lebih mulia dan seterusnya. Tapi dia duduk di majlisnya Zaid bin Aslam. Nafi' bin Jubair berkata kepadanya, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Engkau sayyidun nas, kau pemimpinnya manusia. Datang ke masjid sambil melewati dan duduk di depan hamba sahaya ini. Ali bin Husain mengatakan, sesungguhnya ilmu itu dicari, yubtagha. Sesungguhnya ilmu itu didatangi. Sesungguhnya ilmu itu yutlab, dikejar. Siapapun Anda, ya datang ke majelis-majelis ilmu, bukan ilmu datang kepada Anda. Ilmu itu yubtagha wa yutlab. Ya. Ini semangat beliau untuk menuntut ilmu, ikhwani fillah. Kalau orang semulia beliau masih semangat duduk di majelis-majelis ulama, apalagi kita. Maka betapa tinggi posisi kita, kedudukan kita, keilmuan kita. Jangan pernah merasa sudah cukup, tidak perlu belajar. Bahkan di antara adab seorang alim, dia terus belajar. Dan tidak disebut alim kalau dia tidak belajar. Orang itu disebut alim selama dia belajar. Kalau dia sudah merasa cukup dengan ilmunya, dia disebut jahil, bodoh. Orang bodoh itu orang yang merasa dirinya cukup. Itu justru kedudukannya turun, Pak. Orang alim itu selama terus dia merasa dirinya belum sempurna ilmunya, sehingga dia terus belajar. Dan yang terakhir ikhwani billah, ketakwaan dan kesalehan tersebut beliau terus jaga, salatnya, ibadahnya, tawadhu'nya, sampai beliau meninggal dunia. Ali bin Husain meninggal dunia pada 14 Rabiul Awal, malam Selasa pada tahun 94 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di pemakaman Baqi', di kuburan Baqi'. Dan Ali bin Husain ini satu-satunya anak Al-Husain yang hidup. Satu-satunya anak Al-Husain yang hidup dan melanjutkan keturunan Ahlul Bait dari jalur Husain. Satu-satunya hanya Ali Zainal Abidin. Semua keturunan Al-Husain pasca peristiwa Karbala, di mana mereka diperang, dibantai ya, oleh manusia-manusia yang durjana. Kita wajib mengatakan itu. Tidak ada yang membantai keluarganya Rasulullah kecuali manusia-manusia kotor, hatinya kotor. Mereka dibantai, dan siapa yang juga ikut mendorong mereka di tempat pembantaian tersebut? Penduduk Irak. Orang-orang yang katanya mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Mereka termasuk orang-orang bertanggung jawab. Dan yang tidak meninggal dunia, yang tidak meninggal pada saat peristiwa Karbala adalah Ali bin Husain. Ketika itu beliau sakit dan beliau tidak disentuh. Dan dari beliaulah semua keturunan Al-Husain pasca peristiwa Karbala berasal dari Zainal Abidin, dan nasab mereka pasti terhubung kepadanya dari jalur Al-Husain. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Husaini dalam satu karya tulis yang sangat bagus, yaitu tentang Hasan dan Husain. Hasan Al-Husaini ini ulama, penulis, dia dari kalangan Ahlul Bait, tapi akidahnya lurus, min ahli sunnah wal jamaah.
Ada satu buku yang sudah diterbitkan dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, judulnya Hasan dan Husain. Ya, ada Hasan dan Husain apa itu? Ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum sekelumit tentang Ali bin Husain rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Dan juga sering kita ingatkan, sekalipun kita gak bisa persis sama beliau, sholatnya gak persis sama beliau, ya mendekatilah. Itu pelajarannya. Oh, kalau salafus saleh itu rajin sholat, padahal mereka sudah punya banyak keutamaan, berarti saya harus lebih rajin sholat. Kalau mereka itu sangat takut kepada Allah, berarti saya harus lebih takut kepada Allah. Walaupun nanti kualitasnya mungkin masih beda, Pak. Kita ini jangankan bicara sahabat, bicara tabi'in saja, nyamai mereka saja itu susah. Ya. Apalagi sahabat yang sudah kita bahas. Tapi walaupun tidak sama, sering saya katakan minimal tetap berada di belakang mereka, tidak menyimpang. Ya, di belakang, Pak. Di belakang ini ada yang masih jauh, ada yang sudah dekat. Ya, berupayalah untuk mendekati mereka, termasuk ketawadhuan mereka, kesalehan dan semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua di syurga Allah bersama dengan Rasulullah, sahabat Rasulullah, para tabi'in dan orang-orang saleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.